Kelas 11 IPA, pertemuan kali ini masih tentang program linear dan fokus di soal cerita. Jadi soal cerita program linear sudah yang ketiga kali ini kita pelajari. Saya mau ini tidak menjadi sulit bagi kalian atau barangkali kalian hanya mencari sumber lain untuk menjawabnya, tetapi sebenarnya kalian jauh dari pengertian. Nah, jadi nanti kalau kamu di kampus, orang yang dianggap pintar itu sebenarnya adalah orang yang mampu menerjemahkan soal ke dalam model matematika. Nanti di kampus kalau kamu ambil jurusan matematika yang disebut dengan pemodelan matematika. Nah, itu sangat susah karena kita sedang membangun model matematika dari sebuah persoalan seperti soal cerita. Jadi nanti di soal-soal berikut ini minimalkan untuk mencari sumber lain seperti Google dan lain-lain untuk menjawab. Saya ingin kamu di dalam pengertianmu, jadi bukan sekedar hanya ingin mencari nilai, tetapi saya ingin kamu mendapatkan pengertian dan ilmu pengetahuan yang benar. Sudah, kemudian di pertemuan setelah ini, hari Rabu, kita akan ulangan harian kedua tentang program linear ini. Nah, karena minggu depan kita akan belajar bab baru tentang matriks. Jadi perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Buka buku Matematika Wajib halaman 72. Di soal nomor 1 kita akan memodelkannya. Perhatikan soalnya. Untuk membuat barang tipe A diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2 dan lain-lain, seperti itu kalimatnya. Nah, ketika saya ketemu soal seperti ini, setelah saya baca sekali dan saya susah mengerti, biasanya saya mengambil kata-kata kunci. Kata-kata kunci waktu menyelesaikan sebuah persoalan yang adalah yang pertama, yang ditanya. Nah, kebetulan yang ditanya hanya modelnya. Kalau di pertemuan sebelumnya yang ditanya adalah nilai maksimumnya, nilai minimumnya, nah itu juga bisa membantu membuat modelnya. Tetapi hal yang kedua yang perlu kamu perhatikan ketika membuat model adalah kata kunci keterbatasannya. Kata-kata itu terkait dengan apa? Tersedia, tidak lebih dari, kurang dari, harus mengkonsumsi, tidak kurang dari. Nah, kata-kata itu sangat penting. Jadi di soal kita ini ada kata-kata setiap hari masing-masing mesin, masing-masing berarti ada 2 mesin ya, mesin pertama dan mesin kedua tadi dibilang ya, tidak bekerja tidak lebih dari 15 jam. Inilah kata kuncinya, tidak lebih dari 15 jam. Sehingga kalau kita buat di model, ini kertas putihnya harus tetap nampak supaya ada coret-coretan bisa kamu lihat, tetapi soalnya juga tetap. Nah, di paling kanan saya tulis kata tersedia. Baik. Yang tersedia mesin A paling banyak 15 jam, nggak boleh lebih dari 15 jam. Berarti mesin pertama, saya di sini mesin pertama hanya boleh 15 jam maksimalnya. Boleh bekerja di bawah 15 jam? Boleh lah tentunya, supaya sehat mesinnya. Kemudian mesin kedua katanya juga 15 jam. Jadi mesin kedua juga 15 jam. Tanda ketidaksamaan apa nanti yang kamu pakai? Lebih kecil sama dengan, jangan lebih besar sama dengan. Nah, kemudian tinggal melengkapi kalau ini mesin. Oke, bagian ini mesinnya. Oke. Sekarang kita lihat di bagian 2 kolom berikutnya. Mesin ini dipakai untuk memproduksi 2 jenis tipe barang. Barang tipe A dan barang tipe B. Nah, kamu tulislah di sini barang, di sana, di sini strip ini ya. Oke, sorry tulisannya kurang rapi. Nah, di sini kamu buat barang A, barang B. Oke, perhatikan. Mesin pertama memproduksi barang A dalam waktu berapa jam? 4 jam mesin pertama untuk memproduksi barang A. 4
barang mesin kedua memproduksi barang tipe A berapa jam? 2 jam. Berarti di sini yang 2 jam. Lagi. Kemudian untuk memproduksi barang tipe B, mesin pertama bekerja 5 jam. Mesin kedua bekerja 3 jam. Baik. Inilah tabelnya. Sekarang kita tinggal membuat modelnya. Jadi model matematikanya seperti ini. Ini model matematikanya hanya di kendala lah ya. Karena tidak dia tanya produksi paling banyak dengan kendala ini. Jadi kita hanya di kendalanya, jadi 4X, berarti X-nya adalah tipe barang A, bukan mesin ya, tipe barang A. 4X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 15. Atau A kita buat ini, biar konsisten dulu kita dengan huruf yang di atas. Jadi coba kamu baca model matematika 4A tambah 5B kecil sama dengan 15. 4 jam untuk memproduksi tipe A. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah bicara mesin 1. Mesin 1 ini dipakai untuk 4 jam setiap unit mesin A tambah 5 jam setiap unit barang tipe B diproduksi, harus bekerjanya paling banyak 15 jam. Nah, jadi nanti berapa barang A dan barang B yang akan diproduksi supaya keuntungan daripada perusahaan misalnya tetap maksimum, tidak rugi. Nah, model yang kedua adalah 2A tambah 3B lebih kecil sama dengan 15. A dan B tentu harus lebih besar sama dengan 0. Baik, itu soal yang pertama. Nanti kalau sudah ada model matematikanya, kan kamu sudah pintar membuatnya, mencari himpunan penyelesaiannya dengan metode grafik. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kamu buka buku halaman 74 di nomor 5. Nah, perhatikan. Seorang peternak menghadapi suatu masalah sebagai berikut dan lain-lainnya. Nah, nanti kamu saya harap sebagai konsultan ketika ada persoalan di perusahaan, kamu karena sudah belajar program linear, barangkali kamu bisa menggunakan program linear untuk menyelesaikan persoalan dari perusahaan tersebut ya. Baik. Nah, kemudian perhatikan soalnya seperti ini. Apa kata kunci yang pertama yang kita lihat? Yang pertama boleh dari pertanyaan. Perlu juga diketahui bahwa harga 1 kg makanan N dan M adalah 4.000 dan 2.000. Dia memutuskan membeli satu jenis makanan saja atau boleh dua-duanya. Buatkan modelnya. Berarti ketika dia beternak, dia berharap ternaknya itu tetap terpenuhi nutrisi ternaknya, tetapi dia mengeluarkan biaya yang paling kecil. Orang ekonomi biasanya mengerti hal tersebut. Jadi kita harus minimumkan biaya untuk membeli makanan jenisnya N dan M. Jadi kamu tulis minimumkan biaya. Perhatikan, saya tulis dulu di sini. Minimumkan biaya Z sama dengan harga 1 kg makanan N 4.000. 4.000 N tambah 2.000 M. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti kalau kita membuat tabelnya lebih mudah, sehingga nanti di bagian ini kebuat N, di bagian ini kebuat M. Itu ya, yang dimisalkan atau yang mau kita cari atau variabel yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal, ya gunakanlah
yang di kolom 2 kolom ini. Lagian memang kalau kita logikanya kan, kalau kita pakai salib sumbu kan, salib sumbu hanya ada 2, X dan Y. Jadi kita harus pahami, harus menggunakan 2 variabel. Kalau menggunakan 3 atau 4 variabel dan selanjutnya nanti di kuliahan saja. Oke. 2 variabel N dan M. Oke. Nah, setelah itu baru tinggal mengisi. Nah, makanan N dan M ini mengandung 3 jenis nutrisi. Nutrisi apa? Nutrisi A, B, C. Letakkanlah di sini A, B, C. Oke. Kemudian kendalanya ketersediaan atau keterbatasan, saya buat di sini. Keterbatasan. Oke. Sapi sebagai hewan ternaknya harus paling sedikit dia konsumsi nutrisi A 27. Berarti gak boleh kurang dari 27, harus lebih dari 27, berarti lebih besar sama dengan 27. Berarti nutrisi A letakkan di sini 27. Oke. Kemudian di 21 nutrisi B paling sedikit, kemudian 30 nutrisi C. Nah, sementara udah terisi di sini, maka kita tinggal mengisi angka-angka di kolom N dan M. Nah, kemudian nutrisi A, B, dan C akan diperoleh ternak sapinya itu dari mana? Dari makanan N dan M. N dan M ini mengandung nutrisi A, B, C. Nah, baru kita kita isi nutrisi N. Perhatikan di soal berikutnya. Oke. 2 jenis makanan diberikan kepada sebanyak 1 kg jenis makanan N mengandung unsur nutrisi A, B, dan C masing-masing 311 nutrisi N. Langsung tinggal mengisi di sini 311. Lagi sebanyak 1 kg jenis makanan M mengandung unsur nutrisi A, B, dan C 112. Tinggal membuat 112. Udah lengkap angka-angkanya. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Baik, kita rapikan sekarang soalnya. Jadi begini. Oke, maksimumkan apa tadi? Minimumkan, maaf ya, saya coret. Minimumkan, ini fungsi tujuannya. Z sama dengan 4000 N tambah 2000 M. Jadi nanti disalip sumbu X-nya buatkan M, sumbu Y-nya buatkan M. Atau NM ganti saja dengan XY. Boleh kamu ganti dengan XY nanti ya, jangan kaku. Kemudian kendalanya ada 3 selain X, Y besar sama dengan 0. Tinggal itu aja, 3N tambah 1M. 3N tambah 1M lebih besar sama dengan 27. Baru N tambah M besar sama dengan 21. N tambah 2M besar sama dengan 30. N dan M harus besar sama dengan 0. Kalau ini soalnya 11 IPA sudah pintar menyelesaikannya. Ya kah? Ya kan? Baik. Kan kamu tinggal nanti buat salib sumbu seperti ini. Di sini N, di sini M. Nah, kemudian kamu gambar kendalanya ini. Kemudian cari titik pojoknya atau titik ekstrimnya. Tinggal uji ke Z-nya. Mana yang paling kecil, itulah jawabannya. Paham ya? Paham ya? Baik. Kemudian saya ingatkan kemarin kan yang saya kasih banyak nilai 90 di nomor yang kedua. Nah, berapa bungkus roti paling banyak yang bisa
produksi semua sebenarnya benar 50 bungkus roti. Tetapi kamu tidak menyelesaikannya dengan metode grafik karena belum tentu 30 tambah 20 yang sama dengan 50 itu yang sebenarnya jawabannya. Kebetulan memang itu jawabannya, tetapi kamu harus buktikan melalui titik-titik pojoknya. Jadi di mana nanti menghasilkan produksi paling banyak. Ya, jadi tidak melulu di titik potong itu, titik hasil jawabannya. Sudah? Baik. Kemudian kalau soal yang pertama kemarin, sepertinya beberapa sih kurang paham, tetapi menjawabnya jadi benar, tidak apa-apa. Oke, soal yang begini misalnya, bagaimana membuat model yang ini? Yang nomor 1 biar paham. Tidak apa-apa kalau kurang mengerti kemarin meskipun benar menjawabnya, tidak apa-apa. Tapi lain kali karena mengerti ya. Oke, perhatikan. Setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan 30 dan tipe B. Berarti yang pertama boleh tidak pakai tabel. Tipe A dan tipe B harus 20. Berarti buat saja A tambah B harus 20. Sebenarnya boleh lebih besar sama dengan 20. Boleh begitu. Harus 20. Lebih tepatnya sebenarnya sama dengan 20. Harus 20 ya. Soal tipe A harus dikerjakan sedikitnya 3 soal. Berarti di tipe A sedikitnya 3 soal harus lebih kecil lebih besar sama dengan 3, tetapi tidak boleh lebih dari 12, maka lebih kecil sama dengan 12. Kemudian soal tipe B paling sedikit 5, tipe B lebih besar sama dengan 5, tetapi tidak boleh lebih dari 15, lebih kecil sama dengan 15. Kemudian jawaban benar soal tipe A diberikan skor 4. Berarti nilai maksimum buatkanlah di sini. Skor maksimumnya Z sama dengan 4 kali banyak soal A yang benar dia jawab, dan tipe B-nya 6 tambah 6B. Ini sebenarnya modelnya yang kemarin. Meskipun sebenarnya di model A tambah B kamu boleh menggunakan perhatikan di soal tipe A harus dikerjakan setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal tipe A dan tipe B. Berarti dia sepertinya kurang tegas soal apakah paling sedikit 20 atau paling banyak 20. Oke, tidak apa-apa, semua kemarin pakai model lebih kecil sama dengan. Seperti itu masing-masing buat kemarinnya. Artinya sebenarnya paling banyak 20 soal yang dia kerjakan. Harusnya soalnya sih seperti itu, kurang tegas sehingga kamu beberapa masih bimbang sebenarnya dengan persoalan tersebut. Tidak apa-apa. Jadi sekarang kamu akan mengerjakan latihan lagi supaya bisa mengikuti ujian pada hari Rabu mendatang. Selamat belajar, Tuhan memberkati.